سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وأصل وجودنا محمد بن عبد الله الذي مولده بمكة المكرمة وهجرته بالمدينة المنورة ووفاته بتلك البلدة الطيبة وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا حسنا. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah peringatan Maulid Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, hidayah, inayah dan anugerah nikmatnya kita bisa hadir di langgar yang mulia ini dengan niatan ta'ziman wa mahabbatan, mengagungkan peringatan Maulid di bulan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama namanya Junaid al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu, ia telah mengatakan, man hadara maulidar rasul wa azima qadrahu faqad faza bil iman. Siapa yang telah hadir di majelis Maulid Rasul dengan niat mengagungkan dan memuliakan, niscaya matinya dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan yang berkah Maulid Rasul ini kita semuanya husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin quri'a fi baitihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu ta'ala al-baliyah." Tiada daripada seorang muslim yang dibacakan maulid Nabi di tempatnya atau di rumahnya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat daripada segala macam bala. Semoga dengan berkat maulid ini kita semua dijauhkan oleh Allah daripada bala hal-hal yang tidak kita inginkan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa barakatina maulana Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pamurah. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rasulullah bersabda, orang yang benar-benar bakhil itu bukan bakhil harta, tetapi ketika disebutkan namaku ia tidak mau membacakan salawat kepadamu. Jadi mudah-mudahan termasuk orang yang pamurah semuanya. Ibu-ibu jamaah Maulid Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya makhluk yang paling diistimewakan dan diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 124.000 nabi, 313 rasul, 25 yang kita dianjurkan menghafalnya, 5 yang mempunyai titel ulul azmi, yakni orang yang paling banyak mendapat ujian dan cobaan dari Allah. Juaranya adalah satu-satunya Nabi dan Rasul yang kita peringati hari ini. Nah, bagaimanakah biografi beliau, riwayat hidup beliau yang penuh ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Sahih Bukhari yang disebutkan, walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. 2 bulan dalam kandungan ini
sudah wafat ayah yang bernama Abdullah. Mudah-mudahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendapat rahmat dan kita mendapat barakah. Aminah bunda Nabi menikah dengan Abdullah ayah Nabi di bulan Rajab. Sampai 9 bulan kita hitung pas lah bulan Rabiul Awal. Bilanya ada pas berarti ada hafal. Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, pas 9 bulan. Jadi bulan ini bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aminah binti Wahab, bunda Nabi, mengandung Nabi kita yang kita peringati ini, ketika 2 bulan menghadaplah kepada Abdullah, wahai suamiku tercinta, ana aqwatul haidar mundu syahrain, ulun sudah 2 bulan kada haid lagi. Yang 2 bulan. Jadi Abdullah mendengar kabar istrinya, merasa gembira, tapi ada satu yang menjadi pikiran, kayak apa dan bagaimana nanti kalau anakku lahir untuk selamatan. Kata Abdullah, besok aku akan berangkat ke kota Madinah, membeli kurma yang terbaik untuk persiapan anakku lahir. Karena menurut adat istiadat orang Arab, apabila melahirkan maka selamatan atau betabung kawan dan kada ketinggalan kurma yang disuguhkan. Hari berangkat, Aminah bunda Nabi merasa beratlah melepas suami tercinta, karena kada tahu perjalanan dari Makkah Madinah itu berapa jaraknya, masih baru tahu. Berangkat Aminah, berangkat Abdullah. Aminah melambaikan tangan sambil mengeluarkan air mata. Setelah sampai di kota Madinah, Abdullah beli kurma buat peti besok akan kembali ke kota Makkah. Tapi ternyata setelah besok hari Abdullah sakit, tunda lagi, besok bertambah sakit lagi, bertambah terus sakit, sehingga Abdullah terpaksa menulis sepucuk surat, tulis surat dibuat dalam peti kurma. Tidak lama Abdullah menikah. Inisiatif oleh orang kota Madinah, dikirimlah peti kurma yang dibeli oleh Abdullah kepada rombongan yang kembali ke kota Makkah. Setelah sampai peti kurma di hadapan Aminah, kata Aminah, peti kurma yang duluan, mungkin suamiku nyusul kemudian. Sekarang aku ingin sekali melihat kayak aku dalam kurma Madinah. Setelah dilihat, dibuka peti kurma, ternyata sepucuk surat di atasnya. Berkata lagi dalam hati Aminah, mungkin suamiku berpesan dalam surat ini nyusul kemudian. Setelah diperiksa, dibuka, dibaca, wahai istriku tercinta, suamimu yang ditunggu-tunggu tidak bisa pulang buat selama-lamanya. Bersabarlah, wahai istriku tercinta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita membayangkan, kita anggapkan diri kita kayak apa, ibu-ibu bisa merasakan. Bukan main Aminah, gerain air mata. Yang sangat ditangisi lagi, menggenang teringat anak masih dalam parut. Duhai anakku, kasihan anakku, masa depannya tanpa ayah. Ibarat kata dalam drama, anakku ini nantinya bila keluar tanpa ayah, di mana bumi tempat berpijak, di mana langit tempat bernaung. Ini tidak seberapa kesedihan yang dialami oleh Rasul. Kita pindah. Ketika Rasul berusia 6 tahun, itu kembali kepada pangkuan ibundanya Aminah, diserahkan oleh Halimatus Sa'diyah. Wajarlah usia 6 tahun Nabi kita bergaul dengan orang-orang di kota Makkah, yang mana pada umumnya orang tua mereka adalah pedagang. Lantas di sore hari orang tua mereka datang, Nabi kita selesai di usia 6 tahun menyaksikan orang punya orang tua
Kemudian Nabi kita langsung menghadap Aminah dan berkata, Ma, Abah mana? Abah kemana? Tuh orang punya Abah. Maka hari-hari kayak ini, hari. Aminah mengungkap 1000 bahasa. Sebutkan dalam syair, Habbaza itu sudah dewa bakhari, anta bihir yatimatul asma. Bagaikan untayan kalung permata yang indah, engkau yatim wahai anakku. Tapi aku tidak bisa mengatakan sehari. Situasi dan kondisi sangat mendesak. Rasul selalu menanyakan, Ma, di mana jua apa? Ma? Aminah dulu. Kalau Aminah sekarang mungkin mencari abah namanya. Aminah dulu, maaf yang sama namanya, maaf. Aminah dulu membesarkan anak. Karena situasi dan kondisi sangat mendesak, terpaksalah Aminah menghadap mertua, yaitu Abdul Muthalib, membuat suatu alasan. Izinkan ulun mau berangkat ke kota Madinah untuk menjoorkan Muhammad. Muhammad sudah besar, Muhammad sudah berusia 6 tahun. Bila ulun tiada nanti, siapa yang membawa Muhammad ke kota Madinah? Izinkan atau tidak oleh Abdul Muthalib? Kata Abdul Muthalib, wahai anakku Aminah, satu-satunya Abdullah sudah wafat di kota Madinah. Kalau kau bawa cucuku satu-satunya ini, apa yang terjadi dalam perjalanan, apalah artinya hidupku nanti? Sayang cucu, wah sayang Abdul Muthalib. Makanya tadi lo meminta syair pertama itu, Rohatil ajaru tasdu, hampir melorot air mata, sudah tidak berkaca-kaca sudah mata kita. Ulun berangkat tidak sendirian. Ulun bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini artinya umahnya Aiman, budak yang dibeli oleh Abdullah sebelum Rasulullah ada. Setia dan bakti, bahkan sampai Rasulullah mempunyai istri Khadijah masih bakti taat, tapi dimerdekakan olehnya Rasulullah dan dikawinkan dengan Ubay bin Zaid, lalu mempunyai istri, mempunyai anak Aiman. Jadi bergelar kuliahnya adalah Ummu Aiman. Kami berangkat ke kota Madinah bersama Ummu Aiman, 2 orang perempuan, 1 laki-laki usia 6 tahun. Kita membayangkan berangkat dari kota Makkah ke kota Madinah, perjalanan jarak jauhnya itu adalah kurang dan lebih 500 pak. Kendaraan tidak ada, mobil tidak ada, bagi pesawat yang ada minta. Kira-kira berapa bulan ini sampai? Yang namanya kisah sudah sampai ke kota Madinah. Dan beberapa kawat sedikit jalan, sehingga kalau berarti habis. Setelah sampai di kota Madinah, apa yang terjadi? Aminah bertanya kepada seseorang, di manakah seorang laki-laki yang pernah berkubur sekitar 6 tahun yang silam, namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Kebetulan yang ditanya adalah, kenal engkau iyakah istrinya bernama Aminah binti Wahab? Ya. Ini iyakah putranya bernama Muhammad bin Abdullah? Ya. Nah, berangkatlah ke sana. Bila ada 2 biji batu berdampingan, 2 biji batu berdampingan, itu ya pusara suamimu, pusara Abdullah. Berangkat ke sana, kata Ummu Aiman, ternyata orang berkata mau menjodohkan anak itu hanya alasan yang tepat, tapi yang ternyata yang pertama mencari kubur lagi. Setelah didapat pusara suami, duduklah Aminah di sampingnya, langsung menghuraikan air mata. Terbayang ketika bercumbu rayu di jam perkawinan, kagenangan hanya 2 bulan galah, kagenangan asa hanya kawin, padahal duduk di samping kubur suami. Lalu Rasulullah berkata, Ma, kenapa mama menangis? Bukankah mama membawa ulun dari kota Makkah ke Madinah untuk dicoorkan kepada keluarga? Imam benar, wahai anak, wahai anakku, mari nak, sini mari nak. Duduk Rasulullah bersama ibu, sabarlah tinggi. Waktu di kota Makkah, ingatlah anakku selalu bertanya, Ma, di mana abah? Kapan Ma abah pulang? Sekarang nak jangan ditanyakan lagi abah. Apa nak? Lihat nak, pandanglah
dua biji batu. Apa ini nak? Sabar naklah. Ini nakai adalah pusara ayahmu. Ma, kenapa baru sekarang mama mengatakan saya yatim? Kenapa ma? Abah sudah meninggal. Kenapa sebabnya dikubur di sini? Apa yang terjadi ma? Wahala kabri abi selasa marat. Langsung baginda Rasul di usia 6 tahun mengelilingi kubur ayahnya sampai dengan air mata 3 kali ini. Wahai anakku yang kau sayang, kata Aminah, ayahmu jadi berkubur di tempat ini adalah karena cinta dan sayang kepadamu. Ketika engkau 2 bulan dalam kandunganmu, ayahmu berangkat ke kota Madinah memberi kurma untuk persiapan kelahiran anakku. Wahai anakku, tapi harapannya tidak harapan ayahmu. Ternyata ayahmu sakit dan berpulang. Inilah pusaranya, wahai anakku. Kemudian dibawa ke kota Madinah. Setelah Rasulullah berada di kota Madinah, matarun kasih, hujan sangat lebat, diberkati Sayyidina Mustafa. Juga mudah-mudahan kita semua yang hadir diberkati oleh Allah berkat Nabi pilihan ini, amin ya rabbal alamin. Tiba-tiba ketika Nabi berada di kota Madinah, lewatlah 3 kafilah atau 3 rombongan. Satu kafilah mengatakan itu yang namanya Muhammad kita colek saja, satu kafilah mengatakan kita bunuh saja, satu kafilah mengatakan langsung tangkap saja. Ummu Aiman dekat dengan Rasulullah, cepat mengambil tangan Rasulullah, membawa ke hadapan bundanya yaitu Aminah dan mengatakan, wahai Aminah, sekarang kita cepat pulang, bila terlambat anak kita berbahaya. 3 kafilah dengan mengatakan satu mencuri dan sebagainya, cepatlah pulang dari Madinah ke kota Madinah. Perjalanan kurang lebih 23 kilo, seperti kandangan ke rantau. Nama desanya ada desa Abwa. Jadi mulai dari Madinah menuju ke Makkah sampai di desa Abwa itu, perjalanan itu gunung-gunungnya tingginya sepuncak pohon kelapa. Puncak bayangkan, jangan bahas batu-batu, sepuncak pohon kelapa. Aminah mengatakan kepada Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, aku tidak sanggup lagi meneruskan perjalanan ini. Turunkanlah aku dari sekatut ini, aku sakit banget. Diturunkan oleh Rasulullah, disambut oleh Rasulullah bersama Ummu Aiman, dibaringkan Aminah di hamparan pasir panas, tanah yang panas. Bantal yang diambil Rasulullah adalah batu. Pernah kita berbaring di tanah yang panas? Pernahkah kita berbentalkan batu? Tidak pernah. Itu bundanya Rasulullah. Lihat oleh Rasulullah, berpandangan Rasulullah seakan-akan ada isyarat mamanya akan meninggal. Kata Rasulullah, ma, jangan ditinggalkan Muhammad, ma. Ayah sudah tiada, ma. Jangan meninggal, ma. Sampaikan ke Madinah, sampaikan ke kota Makkah. Wahai anakku, kata Aminah, bersabarlah. Hidup di dunia ini tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Suatu saat kita pasti akan wafat. Ma, ada ditinggalkan, ma. Anak, ma. Kemudian Aminah berpesan kepada Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, wasiatnya, bila aku sudah tiada, engkaulah ibu kedua Rasulullah, engkaulah ibu kedua Muhammad. Putus pembicaraan, wafatlah, meninggallah Aminah. Kayak apa dan bagaimana mengubur Aminah di tempat ini? Bahari itu mana ada orang, tidak ada orang. Digali Rasulullah, tanah digali Rasulullah. Kemudian diturunkan jasadnya Aminah perlahan. Belum lagi hilang pandang mata jasad mama, belum lagi tertimbun tanah, baru masih ada jasad dilihat. Rasulullah mengangkat tangan sebelum didindih, sebelum tertimbun tanah. Rasulullah mengangkat tangan, melambaikan tangan, selamat jalan wahai mama, selamat tinggal wahai mama. Wahai Ummu Aiman, pulanglah duluan, biar Muhammad berkubur bersama ibu di tempat ini. Karena Muhammad sudah tiada siapa-siapa lagi. Ayah tiada, ibu tiada, saya sebatang kara. Kata Ummu Aiman, wahai anakku Muhammad, ila jadika Abdul Muttalib wa huwa sayyidul rijal.
wa qarni hisabul haidaran wa jalal. Wahai Muhammad anakku kata Ummu Aiman, dirangkul oleh Ummu Aiman, dirangkul oleh Ummu Aiman. Kita masih ada punya kain. Dia orang besar, dia orang hebat, dia pemimpin Quraisy. Wa ilahi ta'is, wa ilahi ta'is, kepadalah kita kembali, kepada kita pulang. Wahai anakku Muhammad. Apa hikmahnya kehidupan Rasulullah selalu dijepit oleh kesusahan, selalu diuji dan dicoba oleh Allah. Bukan seperti kita dimanjakan dengan harta benda, diberikan berbagai macam fasilitas, dihidupkan lingkungan yang ini. Nabi tidak, Nabi yang kita peringati tidak, diuji dan dicoba. Orang tidak bisa merasakan bagaimana susahnya yatim piatu kalau belum pernah hidup menjadi yatim seperti Rasulullah. Orang tidak bisa merasakan bagaimana susahnya bujanda membesarkan anaknya kalau belum pernah bujanda. Orang tidak bisa merasakan bagaimana susahnya fakir miskin kalau hidup belum pernah jadi fakir miskin. Begitu besar Rasulullah jadi pemimpin, ternyata bertiba kasih sayang ramah tamah rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Diampuni segala dosa-dosa kita itu udah. Diampuni segala dosa orang tua kita, guru-guru kita, keluarga jiran tetangga kita muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dikabulkan hajat kita dunia akhirat. Dihindarkan daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya Allah, ya Allah, kekasih-Mu Habibullah yang namanya Nabi Muhammad, tolong hadirkan kepada kami semua ketika kami sakaratul maut, agar dia Nabi Muhammad memimpin kami membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tausiah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon ampun dan maaf. Akhirul kalam wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan